Oke, balik lagi sama Dana di sini. Another segment of dialogue. Gue akan ngobrol lagi sama temen gue, Yo, temen lama gue banget. Kita udah berapa lama temenan? 2007, kelas SMP, 2, SMA, SMA kelas 2 ya? sekarang Oke, 2020. 13 tahun anjir. Kita ngomongin apa nih? Ngomongin apa dong? Apa Kayaknya aja nih? lu pakai baju tuh baju Papua tuh. Lu kan belum lama ini habis dari Papua ya? Tahun Iya, berapa sih? 2018 sama 2019. Oh iya, 2000. Ceritain dong gimana sih sana? Gue berhubung gue anak Jakarta yang belum pernah ke sana nih dan Oke, gak tahu juga Papua kayak gimana. Apa sih yang lu maksudnya kayak gimana sih sana gitu? oke, gue kasih intro dulu ya, nah. Mm, mm. Jadi dulu sebenarnya gue kelahiran sana juga, Oh iya iya bener lu betul. kelahiran sana betul. Nah, terus sebenarnya gue tuh kesugesti sama perkataan nyokap gue. Jadi nyokap gue waktu dari zaman SD, SMP, SMA, gue selalu ngeluh sama nyokap gue. Hmm. Mau dong jalan-jalan ke Bali, gue bilang Ke gitu. Terus nyokap Bali. gue bilang kan, kayak ngapain lo ke Bali, ke Papua aja sono, ke Jayapura lebih bagus daripada Bali. Hah, apaan sih lo? Gue kan mikir kayak gitu kan, Hahaha. karena gue mikirnya ya lo kalau misalnya mau liburan ya ke Bali lah, Iyalah ngapain juga lo. sebagai masyarakat Jakarta pada Sebagai umumnya. masyarakat Jakarta pada umumnya, apalagi zaman-zaman itu ya Iya iya. saudara-saudara. Heeh. Nah ya udah. Terus gue beranikan diri karena emang kesugesti sama orang tua gue Hmm. beranikan diri buat, yaudah gue coba deh buat kerja di sana. Hmm. Hmm. Sama emang gue juga karena sugesti gue juga penasaran kan buat volunteering di sana juga. Hmm. Nah, ya udah 2018 gue dapet kerjaan. Nah, pas lucunya sebelum gue kesana itu tuh gue lagi farewell. Hmm. Ini epic banget sih. Jadi gue lagi di Bandung, Hmm. ada seorang teman-teman gue pokoknya Hmm. ramean, tapi ada satu yang menurut gue paling epic. Gimana epicnya? Teteh-teteh Heeh. datang ke gue. Itu tuh bener-bener kayak dia mukanya takut gitu gak sih? Mukanya ketakutan gitu. Takutan gitu. Heeh. Datang ke gue terus dia bilang, "Dika, kamu harus jaga diri, hati-hati." Kenapa Jaga gitu diri kenapa? teteh gitu kan. Terus kata tetehnya, "Saya takut kamu dibunuh." Hah, dibunuh sama siapa? Gue bilang gitu. Saya Iya. takut kamu dipanah gitu kan. Enggak, aman-aman, tenang, aman teh. Oh iya, ya udah tuh. Pokoknya kamu nanti kalau pulang ke Bandung Hmm. harus ini ya, nggak boleh sakit-sakit. Iya iya teh, iya teh. Pokoknya gue udah diwanti-wanti gitu kan. Iya, ya, maksudnya itulah pikiran orang-orang ya yang menganggap tuh kayaknya di sana bahaya banget ya. Iya Ya sih. kayak satu hal yang ya menegangkan gitu kalau misalnya lu ke Iya. tanah sana ya nggak sih? Kayak kalau nggak tahu sih, kalau misalnya gue dulu tuh, gue jujur aja waktu gue SD tuh, waktu gue sekolah beberapa kali tuh pernah dibully loh gara-gara gue kelahiran Jayapura. Oh gitu. Kebayangkan tuh teman-teman yang ngebully gue tuh dia bilang katakanlah apa nih, anak-anak pakai koteka doang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya anjir loh. Jayapura tuh nggak cuma pakai koteka doang, coy. Nggak cuma. Maksud gue kayak Jayapura, bahkan lu salah kalau bilang Jayapura pakai koteka karena sukunya nggak pakai koteka. Assalamualaikum. Mohon maaf Oh nih ya gitu. kan. Iya. Bukan suku bukan suku sana. Asmat bukan sih kalau nggak salah? Asmat. Jadi suku-suku yang di gunung biasa pakai koteka. Oh Kalau yang tapi pesisir dia yang pakai pasti. rumbai-rumbai gitu dia. Oh, ini bahkan yang kita nggak tahu. Kita pikir semua orang Papua itu pakai koteka. Enggak kan? Enggak. Enggak semua suku di sana Bahkan ada pakai lebih koteka. dari 100 bahasa dan 100 suku yang ada tinggal di tanah Papua loh. Iya, gue tahu. Tapi maksud gue persepsi kita soal Papua tuh selalu koteka. Padahal nggak semua Enggak. suku pakai koteka. Bahkan sebenarnya orang-orang yang di pedalaman juga udah pakai baju. Anak-anak Iya. muda. Maksudnya kayak ya biasa aja sih. Sebenarnya itu tahun dari zaman baheula deh kayaknya. Ini mungkin gara-gara pemberitaan kali ya Itu kayaknya. dia, makanya mungkin gue juga di sini pengen curhat juga kali ya. Hmm. Karena kalau misalnya bicara soal berita, itu kan mereka jarang ya ngeliput Papua atau ngeliput teman-teman di Indonesia bagian timur yang Hmm. memang the whole real kehidupan mereka gitu Hmm. kan, Hmm. keseharian mereka. Yang diliput kan lagi-lagi hal-hal yang katakanlah kurang Kurang menyenangkan lah ya. menyenangkan ya. Beritanya pasti kalau dari sana tuh kayak kurang menyenangkan gitu ya. Beritanya lagi-lagi konflik. Padahal Heeh. sebenarnya di sana itu ada festival-festival seru kayak Festival Danau Sentani, Hmm. Hmm. Festival Lembah Baliem. Hmm. Terus habis itu ada banyak sih kegiatan-kegiatan yang justru malah ya damai. Hmm. Karena tanah Papua tanah damai Oh gitu. gitu. Nah, yang lu dapat selama berapa lama lu? 6 bulan. 6 bulan. Nah, yang lu dapat Mm. selama 6 bulan itu bener gak lu dipanah di jalan? Enggak. Yang gue dapat justru ketika gue landing, gue Heeh. ngeliat cantiknya Danau Sentani dan pulau-pulau kecil di danau itu. Cantik Hmm. banget coy, parah. Bagus banget ya. Bagus Gua banget. gak kebayang Lu sih. lu tahu ini gak sih kayak Bukit Teletabis gitu gak sih? Yang Ikut ada di Teletabis kemana? Nusa. Teletabis, Bukit Teletabis yang ada Oh, di, iya. di Sumba, Iya, yang Nusa iya, iya, Tenggara. iya, tahu. Kayak gitu bentukannya, tapi kayak banyak banget gitu. Terus kalau Hmm. misalnya lo Hmm. nonton film-film Disney yang katakanlah yang ada kayak apa,
pulau-pulau gitu, terus yang ijo-ijo banget itu dari atas itu tuh kayak gitu, coy. Keren banget ya. Keren banget, coy. Oke. Landing nih ya, landing Heeh. sampai di bandara, gue disapa sama Gunung Cyclop. Gunung Cyclop, gue belum pernah dengar gunung. Ada Gunung Cyclop. Gunungnya kayak apa ya? Kayak Cyclop. Enggak, itu emang gunung gede aja sih Oh, gunung sebenarnya. gede aja. Nah, di gunung itu terus kayak lo dari Sentani sampai ke kota Jayapuranya, lo nanti ketemu beberapa, mulai dari Danau Sentani, lo ntar kayak di pinggir jadi kayak jalanannya tuh pinggir danau, kanannya tuh danau, gila cantik banget. Cantik banget, gue speechless waktu gue jalan di situ. Lanjut dari danau, lihat rumah-rumah kampung warga, menurut gue itu cantik juga karena bukit-bukit ya. Terus maju lagi, ketemu sama Skyland. Skyland Iya, apaan? ada daerahnya. Jadi kayak Skyland itu dia kayak dataran tinggi, terus bawahnya itu kayak teluk gitu kali ya. Terus kayak bawahnya itu udah langsung laut Oh, I see. gitu. Nah, kalau sekarang itu namanya jembatan Holtecam atau Holtecam atau jembatan Hamadi yang warna merah yang ada di yang ada di uang 75.000 tuh. Oh, Itu ada gambarnya yang baru yang ini. warna merah. Iya, Yang uang lagi ngehits ini. Iya, yang lagi ngehits itu ada di situ. 75.000 anjir. Dari situ lu lihat, pokoknya lihat laut, lihat danau, lihat tebing-tebing, terus Lengkap banget ya, berarti ada danau, ada laut, ada gunung. ada buset. samudra, Iya sih. Samudra Hindia. Iya, maksud gue Hmm. in one place lu dapat semuanya Yes. gitu. Nggak perlu berantem. Gua anak laut, gua anak gunung. Nggak, cukup di situ Iya. ada semua. Iya, Wow. gitu. Nah, selain keindahan alam yang lu lihat, apalagi yang lu dapat akhirnya? Apa sih, kita memang itulah, banyak kan juga kan orang Jakarta akhirnya mau ke Papua kan karena Raja Ampat lah, apalah gitu, maksudnya keindahan alam. Tapi selain itu apalagi yang lu dapat Iya. di sana? Tapi sebelum selain itu yang dapat, gue tadi karena lo nyebutin Raja Ampat, gue pengen state bahwa Raja Ampat itu jauh banget dari Jayapura, coy. Gue pernah waktu itu ada temen gue kayak, Dik, gue mau lagi di Kaimana nih gitu kan, itu deket-deket pokoknya di Moncong paling baratnya Pulau Papua. Sedangkan Jayapura itu paling timur, paling utara. Jaraknya itu Timur utara, more or less dari Bali sampai Lampung. Terus kayak, lu kesini dong, kayak, hah? Gue kesana, kayak gitu. Iya, sama kayak gue nyangkain lo pas lo di Papua, Dik, lu nggak ke Raja Ampat gitu. Itu dua tempat yang berbeda kan? Dua tempat yang berbeda, dan itu aksesnya nggak bisa diakses pakai darat. Mau nggak mau lo harus pakai Pasti nggak bisa pakai iya, darat. nggak bisa. Mau nggak mau pakai laut atau nggak pakai udara. Karena emang gunung-gunung dan aksesnya belum ada. Belum bagus sih. Jadi Papua itu nggak sedekat itu ya? Papua itu seluas Antar itu justru. daerah. Antar Iya. daerah itu nggak sedekat itu. Tadi lu bilang dari Jayapura ke Paimanan. Berarti Kayak mana? dari ujung timur atas sampai ke yang Barat. palanya itu ya? Iya. Ya kalau di peta tuh kayak pala ayam gitu kan ya? Iya, Ya. pala burung cendrawasih. cendrawasih. Kok pala ayam? Pala burung cendrawasih itu sama kayak Jakarta Bali. Enggak. Lampung Banyuwangi kali. Lampung Banyuwangi atau nggak Lampung Anjir, Gilimanuk. jauh banget. Iya, jauh banget emang. Iya sih. Sejauh itu, coy. Sejauh itu ya. Iya, cuman gue nggak habis pikir aja kayak. Ya, gitu deh. kan Anyway. kita orang Jakarta yang belum pernah, ya gue ya terutama. Tapi gue kan lo belum- belajar geografi kan? Waktu Ya, SD, ayo lo nggak lihat itu dia. Papua. Balik lagi karena Jawaisasi, jadi gue pikir kayak Jakarta Semarang deket lah, kayak gitu. Maksudnya kayak gue berasa bahwa ya kalau masih satu pulau tuh masih deket gitu loh. Kalau orang Jawa pasti mikirnya gitu, selama masih satu pulau tuh kayak ya tinggal naik bis apa gitu nyampe gitu. Ini enggak kan? Enggak. Area eksplorasi daerah kota atau daerah desanya itu kira-kira sekitar jarak tempuhnya dari Jayapura tuh paling cuma 5 jam sih. Jadi kayak more than 5 jam itu lo nggak ada jalan. I see. Gitu. Jadi tuh kayak 5 jam kota Jayapura ini udah muter gitu aja. Iya, selama. Kayak mungkin lo bakal keluar dari kota, bakal ke kabupaten, bakal ke kabupaten yang paling jauh, yang paling remote. That's it gitu, 5 jam. Tapi nggak akan nyambung ke kabupaten lain. Bisa, sekarang udah Atau- nyambung ke Wamena. Heeh. Tapi itu tuh jalannya juga masih belum baik sih, masih berbatu-batu gitu sih, nak. Masih belum rapih kayak tol Jakarta Surabaya. Yang Jauh udah banget. sangat nyaman itu tol Iya. Jakarta Surabaya Iya. cuma 8 jam kali. Mm-mm. Ya terus lu dapat apa nih? Gue penasaran sih sama pengalaman Nah, sosial sih terutama Pengalaman tuh. sosial ya. Pertama kali gue menghirup udara segar paginya Papua, Jayapura, thank you, nak. Jayapura itu gue abis lari,
gue duduk gitu di halte, ada mama-mama, Mhm. ibu-ibu, Mhm. katakanlah ya. Ada ibu-ibu lewat depan gue, terus habis itu kayak, anak permisi, kayak, Anak permisi. iya, jadi kayak, lu kalau di Jawa, lu yang harus hormat sama orang tua, coy. Oh serius? Iya, Iya iya sih, dong. iya, iya, Kayak iya, lu, iya, bener. kalau Enggak, misalnya lu enggak, lagi maksud di, gue, iya, iya. lu lagi, Iya. misalnya kayak lu lagi di jalan gitu kan, Iya, iya, iya. lu harus nyapa orang tua kan. Iya. Nah, di sini kayak, anjir coy, gue disapa orang tua, coy. Oh gitu. Iya. Lu dianggap anak lagi Iya, tiba-tiba. iya, iya, Anak iya, permisi. kayak, anak permisi selamat pagi kayak gitu. Emang gitu? kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau di sana sih sebenarnya masih seramah itu sih, dia nggak kenal siapapun itu, ya dia saling sapa aja. Bahkan kalau misalnya ketika lu di Jayapura atau enggak lu ketika lu di Jayapura atau di timur Indonesia gitu kan, terus lu nyapa selamat pagi, permisi, lu bakal dibalas selamat pagi juga dengan nada yang sama dan lantang juga dan dengan senyum. Oh gitu. Hmm. Kok gue tiba-tiba merinding ya? Gue baru sadar apa yang lo bilang bahwa iya bener juga ya, kalau di Jawa tuh biasanya kita yang nyapa duluan orang tua ya. Iya. Iya sih, bener sih. Iya. Segitunya. Dan itu bukan karena lu kan stranger kan, berarti kan Mm-mm. nggak kenal lu juga kan? Enggak. Iya, emang stranger itu bahkan kayak Hmm. ketika lu di bandara segala macam, terus kayak lu nanya, Hmm. ya lu bakal dibalas, bakal nggak yang kayak diem, aduh nggak tahu tuh kayak gitu. Kalau misalnya di sini kan mungkin kayak gitu ya, Hmm. yang terlepas dari memang mereka juga stranger juga gitu kan, karena Hmm. Jakarta kan memang kebanyakan pendatang juga. Hmm. Nah, cuman kalau misalnya di Papua, khususnya untuk di Jayapura waktu gue saat itu, Hmm. ya orang-orang sangat ramah dan mereka seneng, ya akan menjawab pertanyaan lo sih, dan akan membalas sapaan-sapaan lo. Justru malah kalau lo nggak nyapa, itu kayak agak aneh sih, kayak agak kurang sopan gitu. Gitu sih. Gitu. Nah, itu satu. Terus Kedua, gue waktu kebetulan kan gue tuh nggak punya temen kan di sana. Terus habis itu gue ikut kelas inspirasi komunitas gitu, komunitas anak muda. Oke. Tujuannya gue mau nyari teman gitu. Di sana gue banyak banget dapet teman-teman baru, dan yang gue seneng adalah bahkan lu tuh baru kenal tapi lu tuh udah dianggap keluarga gitu, walaupun sebenarnya lu stranger gitu kan. Terus kayak mereka semua stranger, ada yang asli Jayapura, ada yang asli pendatang juga, dari teman-teman Makassar, dari teman-teman Nusa Tenggara, dari pokoknya Indonesia banget deh. Itu tuh ya udah, kita udah kayak keluarga aja, kayak lo mau kemana, yuk jalan bareng segala macam, kemana-mana bareng. Itu sih, dan dari situ gue ngerasa anjir ini Bhinneka Tunggal Ika banget sih justru. Karena walaupun gue di Jayapura, gue masih ketemu teman-teman orang Medan, ketemu orang Nusa Tenggara, jadi kayak bener-bener multikulturalnya justru malah dapet banget gitu. Itu karena mereka emang menetap di sana, ada Mereka pekerjaan. mereka ditugasin dari kantor mereka. Oh, dari kantornya masing-masing. Iya, dari kantor masing-masing, dan juga memang ada juga yang menetap di sana. Gitu. Nah, itu kedua. Ketiga, waktu gue lagi jalan lagi survei sekolah gitu ya, lagi survei sekolah ke daerah perbatasan, namanya daerah Moso. Nah, itu tuh deket banget sama Papua Nugini, dan nggak ada sinyal sama sekali. Deket sama Papua Nugini. Iya. Berarti emang itu timur banget ya? Itu timur. Jadi Jayapura tuh deket perbatasan, coy. Oh. 2 jam dari perbatasan. Oke. Ke perbatasan. Nah, di Moso itu gue ketemu, udah sampai yang kita tuh nyebrang jembatan yang udah jelek banget, udah rusak gitu kan. Tapi ya itu satu-satu jembatan yang memang bisa diakses sama warga setempat. Kalau mau lebih yang layak, agak muter jauh gitu. Nah, di sana nggak ada sinyal, nggak ada mall, nggak ada kafe-kafe gaul kayak di Jakarta Selatan ya, gitu kan. Tapi satu sih, gue ketampar di sana, nak. Kenapa? Anak-anak di sana itu se-happy itu. Bahkan kayak gue ketemu se-happy itu tanpa adanya internet, tanpa adanya kafe, tanpa adanya kopi-kopi, tanpa adanya mall. Gue ketemu ada anak-anak lagi tiduran di karung goni di bawah pohon, di aspal. Jadi kayak di aspal, beralaskan karung goni, terus kayak dia di bawah pohon rindang gitu. Terus gue tanya kan, kayak adik lagi ngapain, gue tanya gitu. Terus habis itu, ini kakak sedang belajar. Belajar untuk apa? Terus kayak, yo tong mau ada ujian, jadi kita belajar dulu berdua nih gitu. Jadi kayak, oh gitu, adik sekolah di, iya kakak, kami sekolah di Jayapura gitu kan, di kota. Anjir, itu jauh banget, coy. Itu jauh Banget, 2 jam. 2 jam kalau naik mobil? Naik motor. Naik motor ya. Itu jauh banget. Itu janjian itu anak jalan lagi. Gua ngerti deh, bisa jadi tuh kalau misalnya jalan, ya nggak sih? Iya, terus? Dan itu tuh jadi kayak anjir ya, nih
mereka tuh kayak bener-bener niat banget buat belajar, dan Hmm. mereka ya belajar dengan alam yang sebegitunya mereka bisa belajar. Hmm. Maju lagi ketemu mama-mama, Hmm. ibu-ibu gitu Hmm. lagi kumpul kan di bawah pohon rindang juga, makan pinang, ngobrol-ngobrol ya kan. Terus ada anak-anak kecilnya main, lu tau gak sih kayak main roda yang pakai, yang didorongnya pakai kayu gitu gitu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol di sana pun juga, ya udah kita nyapa, mereka juga saling nyapa gitu. Dan gue terpukul lagi, jadi kayak mereka nggak butuh, kalau di sini mungkin kayak ibu-ibu pengajian kali ya gitu kan. Lo ada satu tempat ngobrol yang nyaman, yang layak kayak gitu. Cuman buat kayak ibu-ibu mereka arisan gitu ibu-ibu kan. arisan gitu kan, di mall atau enggak di kafe, ya kan, Di hotel-hotel. di hotel-hotel, Restoran hotel gitu ya. Iya, mereka nggak butuh, mereka cuma butuh ya udah pohon rindang, ngobrol-ngobrol sama pinang, udah selesai. Tapi lo tau pinang nggak sih? Ya, yang dikunyah itu bukan sih? Iya, benar-benar Yang itu. bikin merah bukan sih? Bukan. Yes, Iya. Betul. As simple as that, you can find the happiness ya. Pokoknya yang penting ada pohon rindang gak kepanasan gitu ya. Iya, gue ketampar sih kayak anjir. Gue di Jakarta Langsung kayak terlalu fana hidup gue di Jakarta. Gue kayak anjir, gue sangat bergantung sekali ya dengan perekonomian dan materialistis dan dengan kapitalisme kopi, Jakarta, dengan kopi, kafe ya kan. yang ada Saat ini gue AC-nya. mau beli kopi gitu kan, mereka nggak butuh kopi coy, mereka cuma butuh pinang doang. Butuh pinang buat buat bahagia sih menurut gue. Kayaknya mungkin udah cukup, itu udah cukup buat mereka kan. Iya, itu udah cukup. Bahkan mereka nggak butuh banget ke mall sih. Yang ke mall ada sih, cuma maksudnya ya mereka nggak sangat bergantung sama itu sih. Tipikal orang pemburu sih jadinya ya, beda sih. Nggak kayak orang-orang Melayu yang cocok tanam kan. Iya betul. Gitu. Itu ketampar lagi gue. Nah di situ yang terakhir adalah mungkin nanti akan ada lagi, cuman pada saat itu yang terakhir adalah ada satu sekolah SMP sama SD digabung jadi satu. SMP sama SD digabung jadi satu. Dan cuman ada 2 kelas. Lah 2 kelas. Jadi SMP cuma 1 kelas, SD juga cuma 1 kelas. Itu berarti ngikut ya? Pokoknya Iya, naik kelasnya kelas semua ngikut. naik. Iya. Naik semua naik gitu. Iya. Buset. Dan sayangnya, sedihnya lagi adalah guru-gurunya nggak ada. Kenapa? Kepala sekolah juga nggak datang. Kenapa? Gue nggak tahu ya masalahnya kenapa. Ya masalah itu di sana pokoknya masalah itulah mereka. Masalah di sana. Cuman yang gue salut itu adalah ada Pak RT yang dia volunteer buat jadi guru. Oh gitu. Iya, dan dia tuh ngumpulin anak-anaknya tuh kayak keliling rumah-rumah warga kayak ayo ke sekolah, ayo sekolah, diketok-ketok gitu loh. Ini tuh Jayapura kan? Ya apa lu cerita kota di Moso? Jayapura loh. Yang SMP ini di Moso atau Moso di itu Jayapura sih. Jayapura kabupaten bagian. Kota. Jayapura tuh bukannya ibu kota provinsi? Papua. Iya. Ibu kota provinsi Papua kan? Iya. Papua bagi berapa provinsi? 2 ya, Papua Barat sama Papua. Barat sama Papua. Kalau Barat itu Sorong. Manokwari. Ya. Iya. Ini ibu kota kabupaten nih. Sekolahnya kayak gitu. Ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Bukan kabupaten, ibu kota provinsi bahkan. Iya, gue kalau misalnya dilihat di plangnya sih kota Jayapura ya. Sih. Iya. Tapi ini pertanyaan selanjutnya mungkin. Di sana tuh ada modernisasi nggak sih? Cia gila, kesannya karena kan Sombong banget ya. seperti anak orang ini. Jakarta lainnya gitu. Kayak di sana ada lift Coba gak sih, lu Kak? tanya. Kakak di sana ada mall apa nggak sih? coba lu Kakak? tanya. Pertanyaan pertama, apaan? Ada mall nggak sih? Kakak? Ada ya. XX1 Studio 7. Nah, baru gue pengen tanya. Mohon maaf. Ada 21 nggak di sana? XX1 Studio 7. 7. Kelas kalau lu bandingin ya, buat orang-orang Jakarta yang nonton mungkin ya. Mallnya tuh sekelas apa kalau di Jakarta? Mallnya sekelas, bentar, gue mikir Enggak dulu nih. sekelas PIM kan pastinya. Enggak. Terlalu hedon, coy. Kita turunin. Sekelas Citraland lah, Citraland. Mall lama tuh. Turunin lagi. Masih turun. Anjir, bingung gua, masih turun. Masih turun kemana ya? Blok Mall yang M. ngehit. PGC, Pusat Grocery Cililitan. Beda sih, soalnya itu PGC kan, bukan mall. Blok M Plaza. Blok M Plaza lah ya. Blok M Plaza. Iya, Nah, mirip-mirip. itu mau udah cukup modern kayak Modern Atrium Senen juga kali ya. Nah, ya model Atrium Senen. mirip-mirip ya, Atrium Senen kayak gitu. Mirip-mirip. Nah, itu mah udah bagus, coy. Ada liftnya kan yang pasti. Ada eskalator kan? Ada Hypermart. Ada Exoso, ada Jeko, ada apa? KFC ada. Ada kan? Ada apa lagi? Ada Kita berpikir ada Solaria ada. Ada kan? Ada. Tapi mallnya cuma satu kan? Mallnya cuma satu. Oh, iya, tapi
di luar dari mall itu ada supermarket gitu. Hmm. Ada Saga, ada Mega, KFC-nya ya banyak banget. Terus ada apa sih tuh yang Ya pokoknya nggak Pokoknya- seprimitif itulah ya. enggak sih. Sebenarnya justru malah kayak kalau misalnya dibandingin Jayapura sama Cimahi atau Cianjur atau Sukabumi ya, katakanlah yang kota banget gitu kan, Iya, Sukabumi iya. gitu Yang kan. nggak jauh dari kota gitu. Iya. Atau nggak Depok deh gitu kan. Ya more or less sebenarnya kayak Depok atau kayak Hmm. Sukabumi gitu. Hmm. Em, Kayak Cimahi Hah? itu lebih gede daripada Cimahi. Jayapura tuh. Oh. Jadi kayak more or less mungkin kayak Depok atau kayak Sukabumi lah ya, kurang lebih kayak gitu kotanya. Kalau pertanyaan lain, ada akses transport dulu sana 2018 ya. Di 2018 di sana udah ada Gojek belum sih? Atau Grab? Norak banget. Belum, gua. belum. Baru-baru 2018 terakhir gitu, 2019 baru masuk dia. Ah. Enggak, tapi maksudnya secara sebenarnya lebih ke arah transportasi sih di sana gimana? Transportasi di sana mereka pakai kendaraan sendiri, terus ada taksi kita Hmm. nyebutnya. Taksi itu bukan taksi Bluebird atau taksi yang lain. Sorry gue nyebut merek. Hmm, Tapi bodo lebih amat. kayak ke taksi ini sih, taksi angkot. Mereka nyebut angkot itu taksi. karena bisa kemana aja. Ya, commute-nya mereka pakai taksi, pakai kendaraan sendiri. Hmm. Kalau Gojek ada sih, cuman gue kurang paham deh sekarang gimana. Terus kalau terakhir, kalau dari bandara ada Damri juga, Oh. ada charter juga ada kok. Nah, pertanyaan nih, mungkin ini terakhir pertanyaan. Lu pengen balik lagi ke sana nggak? Mau lah. Mau ya? Hmm. Apa sih yang lo kangenin? Apa sih yang pengen lo lakuin lagi di sana? Atau apa sih yang pengen lo lakukan di sana gitu? Bukan lakukan lagi, atau pengen lo lakukan? Apa lo mau ngapain gitu? Apa kira-kira? Gue kayak pengen pensiun atau tinggal di sana sih, in the end of it. Bukan maksudnya kayak ya pengen tinggal di sana, netap di sana sih. Karena Hmm. ketika lo di sana, Hmm. lo nggak ada tekanan sosial buat menjadi gaul ya, seorang yang gaul ya kan. Lo nggak ada tekanan sosial untuk menjadi orang yang katakanlah lo harus menjadi diri kayak seolah-olah lo jadi orang lain gitu. Lo bisa jadi diri lo sendiri sih. Karena mereka benar-benar nggak ngejudge siapa lo, I see. latar belakang lo Oke. siapa, segala macem. Bahkan Hmm. gue inget banget waktu rame-rame Hmm. demo di Jakarta tuh Hmm. soal yang 212 gitu kan. Ada ibu-ibu gitu kan di kantor gue dulu nanya gitu, itu ada apaan sih Jakarta norak banget deh gitu. Kita aja di sini biasa aja. Iya Bu gitu kan, kita di sini biasa aja gitu. Nggak Dan- heboh gitu. Iya, dan yang paling penting adalah toleransi tadi dan kekeluargaan itu sih. Oh. Itu yang paling penting. Lu, pertanyaan gue, mungkin anak mudanya di sana ngapain ya berarti? Kalau misalnya lo, ya anak muda seumuran 20-an tahunan tuh, Kuliah sih, kuliah kerja. apa nggak banyak ternyata anak muda di sana? Anak muda cukup lumayan banyak sih. Ada budaya nongkrong-nongkrong di kafe juga? atau- Ada. Mereka nongkrong-nongkrong itu biasanya di kafe-kafe pinggir jalan atau enggak Saraba. Saraba itu kayak apa? Kayak wedang jahe gitu, kayak gitu-gitu. Itu namanya saraba, Mm. kayak warkop gitu. Ya, kali ya. ya. Ya kayak angkringan-angkringan gitulah. Oh, I see. Kayak angkringan, terus habis itu mereka suka kumpul-kumpul break dance gitu, dance modern dance Oh, gitu di gitu. pinggir jalan ya. Mereka cukup kreatif kok, teman-teman di sana pemudanya. Oh, gue baru tahu kalau itu. Bahkan kalau misalnya yang agama, biasa mereka kumpul-kumpul di gereja kayak gitu-gitu, atau enggak ya kumpul-kumpul di masjid kayak Tapi gitu. mungkin ini terakhir, lu merasakan kemencekaman itu nggak sih pada akhirnya? Nggak sama sekali. Enggak. Yang masalah perang suku, yang masalah apa sih itu yang itu ya apa Papua yang perang-perang itulah. Lu nggak merasakan itu nggak sih? Enggak sih. Karena mungkin gue pertama di Jayapura kali ya. Terus habis itu kondisinya waktu gue inget banget 2019 kan gue kesana. Itu gue itu setelah kondisi yang ada keributan di bulan-bulan Agustus itu tuh, yang habis bakar-bakaran gitu kan. Emang gue anaknya penasaran kepo ya, jadi gue malah gue datengin gitu. Cuman untuk mencekam segala macam pada saat itu mungkin agak mencekam, tapi setelah itu ya udah biasa aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Karena mungkin gue lebih kayak selalu berpikir positif kali ya di Jayapura atau di mana-mana, dan nggak pernah mikir yang gimana-gimana, tapi ya aman-aman aja. Sebenarnya yang gue pengen highlight di sini sebenarnya gini sih, kayak nggak cuma di Papua doang, atau mungkin kayak di daerah-daerah Indonesia bagian timur, dimanapun sih, dimanapun lu juga tetap perlu waspada kan. Iya, Di betul. Jakarta pun juga kan lu juga sama dong, ya kan, kayak Iya. katakanlah di Tangerang gitu kan, lu juga kemarin kita baru dapat berita gitu kan, ada yang dibunuh juga gitu kan. Maksud gue nggak bisa di stereotype Iya, Jakarta betul. apa kayak
Papua, wah semencekam itu enggak juga sih coy. Kayak di setiap tempat lo kalau waspada lo tetap waspada gitu. Cuman maksud gue alangkah lebih bijak lagi kalau misalnya kita nggak hanya stereotip di satu daerah doang. Ya. Itu sih yang ada di mindset kita ya akhirnya. Orang-orang yang nggak pernah ke sana, nggak pernah tahu kondisinya di sana gimana. Padahal itu saudara-saudara kita semua kan. Itu dia. Satu Indonesia. Itu dia. Oke. Mungkin Gitu. pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir, biar nggak kebawa framing berita atau Framing media-media, berita atau perspektif media ya, langsung aja datang ke Papua. Iya sih. Dan Mending kalau kita misalnya ke langsung sih. Papua, jangan cuman ke Raja Ampat, Iya betul. tapi betul. ke Jayapura, ke Wamena, Timika. Jadi biar kelihatan, oh secantik ini coy, tanah Papua itu. Iya, Ya nggak? secantik dan gue bisa tangkap bahwa tanah Papua secantik itu, seramah itu, Serama itu, dan sesimpel itu lo dapat kebahagiaan di sana. sesimpel itu. Iya. Dan lo bisa jadi diri lo sendiri. Betul sekali. Itu yang paling penting. Oke. Yoi. Oke, sampai situ dulu aja. Bye bye. Bye, thank you. Thank you.